wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Suswadi. Ini mengajar di Sekolah SD Negeri 01 Kuripan, mengampu mata pelajaran PJOK. Saat ini saya mengikuti program diseminasi 3 PJOK dilaksanakan oleh DGP Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya mengikuti 3 PJOK di kelas 14 dengan fasilitator yang sangat hebat, yaitu Kak Hendriansah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah karya berupa proyek yang nantinya akan dilaksanakan oleh siswa didik atau siswa. Nah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 01 Kuripan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf administrasi sekolah, dan yang saya banggakan anak-anak sekalian yang sempat hadir pada pagi hari ini. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti acara ini, yaitu pemaparan tentang rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depan. Langsung ya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, sejak September kemarin saya mengikuti kegiatan diseminasi IKG PJOK yang diadakan oleh DGT, Badan Guru Penggerak Sumatera Selatan. Nah, saya dari kelas 14 dan di kelas 14 kami difasilitasi oleh orang yang sangat luar biasa. Jadi ini beliau Kak Hendriansah. Jadi di IKG kami manggil kakak, bukan bapak ibu guru, jadi kakak. Nah, jadi dengan Kak Hendriansah. Jadi beliau memfasilitasi kami selama program ini berjalan, yang direncanakan bulan 11 ini, bulan November ini akan selesai. Jadi dari bulan 9 sampai bulan 11 kemarin. Bulan 9 kemarin sampai bulan 11 ini. Jadi akhir bulan ini akan selesai. Nah, jadi pada hari ini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut atau RTL. Ada sebuah program yang akan saya rencanakan ke depan yang nantinya akan diwadahi oleh komunitas pelajar kita, yaitu SD Negeri 01 Kuripan. Dan nantinya kegiatan ini akan dilaksanakan oleh siswa. Jadi ini dilaksanakan oleh siswa dan akan berkolaborasi dengan semua guru yang ada di sekolah. Ya, baik. Adapun judul program saya yaitu Senam Kreasi Kepunes. Jadi ini diambil dari jembatan yang ada di Desa Kuripan, Negeri Sakti. Adapun Kepunes ini kepanjangannya cerdas, aktif, kompak untuk negeri, energik dan sehat. Jadi itu kepanjangannya. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi saya membuat program ini? Yang pertama, latar belakang program senam ini berfokus pada pengembangan potensi peserta didik dalam berolahraga, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas mereka. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kesehatan fisik, tapi juga pemberdayaan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership setiap peserta dalam proses kegiatan. Senam kreasi memberikan ruang kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan gerakan, musik, dan konsep yang mereka inginkan dalam penampilan senam. Nah, kemudian pada saat ini kegiatan olahraga di sekolah sebagian besar berpusat pada olahraga tradisional atau olahraga kompetitif seperti sepak bola, bola kasti, bola voli, dan lain sebagainya. Siswa memiliki minat tinggi terhadap aktivitas yang lebih kreatif, apresiatif seperti senam kreasi. Tetapi belum tersedia wadah khusus untuk mereka
mengekspresikan diri secara bebas melalui gerakan dan musik. Nah, nama yang saya ambil yaitu nama Cakunes, diambil dari sebuah jembatan ikonik yang berada di Desa Kuripan. Yang mana kita ketahui jembatan itu sebagai penghubung fisik antar Desa Kuripan dan desa-desa lainnya di Subang sana. Jadi, makna simbolis sebagai jembatan untuk membangun kebersamaan dalam kekompakan antar siswa. Dengan nama yang mencerminkan simbol lokal, senam kreasi Cakunes diharapkan dapat menambah rasa cinta terhadap budaya daerah dan memperkuat identitas lokal pada siswa. Jadi seperti kita ketahui, Cakunes itu kepanjangannya Sampang Tiga, Kuripan, Negeri Sakti. Jadi menghubungkan ketiga desa itu. Dan pada saat ini siswa-siswa di sekolah kita itu berasal dari Kuripan dan Negeri Sakti. Dan guru-guru berasal dari Sampang Tiga banyak. Nah, jadi melihat dari latar belakang tersebut, jadi supaya nanti dapat membangun kebersamaan kekompakan antar siswa dan dewan guru. Kemudian apa tujuan dari program ini? Jadi tujuan program senam kreasi Cakunes ini adalah untuk memfasilitasi pembelajaran 7OK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan seluruh anggota komunitas belajar di sekolah. Melalui program ini, siswa didorong untuk aktif menyuarakan ide, membuat pilihan, dan merancang kreasi yang sesuai dengan minat kreativitas mereka. Jadi ada hubungan dengan voice, choice, dan ownership tadi. Jadi ada suara yang dikeluarkan, ada pilihan, kemudian ada kepemilikan. Sehingga terbentuk rasa kepemilikan terhadap kegiatan yang diikuti, seperti meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Program ini juga memupuk kolaborasi antar siswa, guru, komunitas sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan partisipatif. Jadi itu tujuan dari program saya ini. Nah, apa capaian dan langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan ini? Yang pertama, capaian. Jadi siswa memiliki peningkatan dalam kekuatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi motorik. Siswa mampu mengekspresikan kreativitasnya dalam merancang dan memodifikasi gerakan senam. Siswa belajar bekerja sama dalam kelompok, saling menghargai dan mendukung teman. Siswa menyadari pentingnya menjaga kebugaran dan kesehatan fisik melalui kegiatan senam. Nah, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan nanti, yaitu yang pertama perencanaan, termasuk saat ini yaitu tentang rencana tindak lanjut. Kemudian pelatihan dasar gerak. Kemudian pengembangan kreativitas dan variasi gerakan. Latihan rutin dan pengulangan gerakan, penyesuaian pengembangan koreografi, simulasi dan penilaian penampilan, kemudian penampilan final dan nanti akan dilakukan refleksi. Nah, kemudian hasil yang diharapkan, pengembangan fisik dan keterampilan motorik, pengembangan kreativitas ekspresi diri, peningkatan kemampuan sosial dan kerjasama tim, kemudian peningkatan disiplin dan komitmen terhadap proses latihan, terus peningkatan kesadaran akan kesehatan dan kebugaran jasmani, peningkatan rasa percaya diri. Oke. Selanjutnya, struktur mitra program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi siapa-siapa saja yang nanti akan berkolaborasi di situ, terus targetnya siapa. Jadi program ini, senam kreasi Cakunes, sebagai kegiatan kurikuler di sekolah, bertujuan untuk mendukung pembelajaran di luar kelas dengan pendekatan holistik dan yang mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan emosional siswa. Adapun ukuran programnya, program ini idealnya melibatkan 10-15 siswa per angkatan, dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 siswa. Program akan berlangsung selama
eh, selama sekitar 2 minggu, ya, sekitar 2 minggu dengan frekuensi latihan 6 kali seminggu. Setiap sesi latihan berdurasi 60 sampai 90 menit. Nah, adapun target populasi berdasarkan kelas. Jadi populasi target itu siapa yang akan difokuskan yang akan ikut nih ya. Program ini terbuka untuk siswa dari kelas 5 hingga kelas 6. Selanjutnya senam ini nanti dilaksanakan setiap hari Jumat saat kegiatan senam yang diikuti oleh semua siswa dan seluruh warga sekolah. Jadi untuk pembuatan senam ini berfokus pada ke kelas 5 dan kelas 6 ya. Nah, nantinya untuk jangka panjangnya senam ini akan dilakukan setiap pagi Jumat dalam kegiatan senam pagi setiap hari Jumat. Nah, kemudian target populasi berdasarkan usia. Program ini dirancang untuk usia 11 sampai 13 tahun. Jadi usia ini dianggap sesuai karena pada rentang usia ini siswa memiliki kemampuan koordinasi fisik yang baik dan kemampuan kognitif untuk memahami dan mengembangkan gerakan yang lebih kreatif. Kemudian pengaturan program atau kegiatan. Nah, ruang atau kegiatan akan dilaksanakan di lapangan sekolah. Jadi bila ada kemungkinan yang lain bisa dilakukan di dalam ruangan perpustakaan nanti. Kemudian waktu pelaksanaan program setiap pagi hari. Kapan program kegiatan itu akan dilakukan? Jadi mulai 15 sampai 27 November 2024. Jadi program ini maksudnya pembentukan hasil karyanya. Ya, jadi selama 15 sampai 27 November. Jadi untuk berkelanjutannya nanti akan dilakukan setiap Jumat selama waktu senam pagi hari Jumat ya, untuk kedepannya. Nah, anggota komunitas belajar di sekolah yang berkolaborasi dalam program senam kreasi berdasarkan pemetaan aset sekolah. Jadi berdasarkan aset sekolah yang ada yaitu aset manusia. Jadi siapa saja yang berkolaborasi di situ? Yang pertama kepala sekolah tentunya yang punya sebagai pemimpin di SD Negeri 01 Kuripan, dan guru olahraga. Guru olahraga di sini memfasilitasi siswa tadi. Guru S3 seni budaya dan keterampilan. Jadi guru S3 ini kemungkinan ada karena guru seni diharapkan bisa mengatur koreografi gerak-gerak sebuah senam ya. Jadi dia punya nilai kemampuan seni yang tinggi. Nah, kemudian guru muatan lokal. Nah, kenapa guru muatan lokal ini dilibatkan? Karena senam ini nantinya mungkin ada budaya daerah yang akan dimasukkan dalam gerakannya, mungkin dalam musiknya mungkin. Jadi bisa berkolaborasi dengan guru muatan lokal. Nah, terus guru kelas. Guru kelas di sini ya sebagai pengayuh siswa di dalam kelas ya. Nah, kemudian staf sekolah ya, seperti Dea kan pernah ikut lomba senam tingkat kabupaten, mungkin nanti bisa memberikan masukan ya. Oke. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi ini menggunakan aset based learning thinking dalam pelaksanaan program senam kreasi. Jadi penggunaan aset yang ada di sekolah ya. Fokusnya adalah memaksimalkan sumber daya yang sudah ada, bukan hanya menambah atau mengeluarkan biaya baru. Pendekatan ini akan membantu kita memanfaatkan potensi dan kekuatan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kapasitas sumber daya yang dapat digunakan ini menurut pengamatan saya ya. Jadi sumber daya manusia tadi sudah disebutkan, guru, sekolah. Kemudian sumber daya alam. Nah, ini sumber daya alam ini lokasi tempat pelaksanaan bisa kita lakukan di lapangan sekolah. Kemudian sumber daya teknologi. Nah, sumber daya teknologi itu yaitu pemanfaatan sound system yang sudah ada di sekolah kita. Jadi kita ada sound system atau speaker lah, pengeras suara. Jadi bisa kita manfaatkan.
aset-aset yang ada. Jadi tanpa menambah atau mengeluarkan biaya yang baru. Nah, terus kemudian rencana evaluasi. Nah, setelah pelaksanaan program ini akan direncanakan sebuah evaluasi. Jadi rencana evaluasi ini akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berpartisipasi atau terlibat dalam pelaksanaan program. Evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang efektivitas, dampak, serta area yang perlu ditingkatkan dalam program. Nah, berikut detail rencana evaluasi yang akan dilaksanakan. Yang pertama yaitu survei kuesioner. Ya, survei. Jadi setelah pelaksanaan program akan dibuatkan sebuah kuesioner, ya, survei guna mengetahui tingkat keberhasilan program tersebut. Kemudian refleksi pribadi. Nah, refleksi ini akan diberikan kepada siswa dan kepada guru nanti, ya. Kemudian observasi langsung. Jadi selama proses, dari proses sampai akhir pelaksanaan akan diobservasi dan akan dituangkan dalam sebuah evaluasi. Nah, kemudian kemungkinan dan tantangan. Jadi dalam setiap kegiatan pasti ada kemungkinan yang tidak terduga. Jadi kemungkinan itu ada beberapa yang sudah saya rangkum. Tantangannya, tidak semua peserta didik mungkin antusias atau merasa percaya diri untuk mengikuti program senam kreasi. Terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau minat rendah dalam aktivitas fisik. Nah, apa solusinya? Jadi rencana solusinya itu pendekatan inklusif. Jadi inklusif ini tidak membedakan kemampuan setiap orang, jadi sama, orang itu sama, membeda-bedakan. Menggunakan metode pendekatan personal, di mana peserta didik yang merasa kurang percaya diri atau mengalami kesulitan diberikan perhatian lebih. Gerakan senam juga akan dirancang dalam tingkat kesulitan bervariasi, sehingga semua peserta dapat ikut serta dengan nyaman. Nah, kemudian tantangan yang kedua, kegiatan senam ini mungkin berbenturan dengan jadwal kegiatan lain sekolah, yang dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk latihan dan pelaksanaan senam. Jadi solusinya, penjadwalan yang fleksibel. Membuat jadwal yang lebih fleksibel dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, guru mapel, guru kelas, dan peserta didik. Latihan bisa diatur di awal pagi atau setelah jam pelajaran atau bahkan di akhir pekan jika memungkinkan. Jadi itu tantangan yang akan dihadapi dan solusi yang mungkin akan dilaksanakan. Nah, jadi itu Bapak Ibu rencana tindak lanjut yang mungkin akan saya dilaksanakan 2 minggu ke depan. Nah, jadi sampai sini saya kira dari Bapak Ibu ada masukan atau saran atau pertanyaan? Ada tidak? Silakan. Yuk. Ya, sudah, oke. Ayo, apa? Masukan saran mungkin ada. Oke, langsung ini saja ya. Kan tadi mungkin Pak Angkut punya tampilan lebih tentang gerak atau mungkin ada ide tentang budaya lokal yang akan kita masukkan. Kira-kira apa, Kak? Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang kreasi diambil dari jembatan dalam pencapaian pembelajaran. Maka salahnya kita masukkan
dalam penelitian tadi ambil dari kegiatan-kegiatan itu pelajaran sama pelajarannya. Ambil dari itu gerakan-gerakan umpamanya berupa pencari. Agak bisa itu mendapatkan yang tadi itu buatan senang saya. Agak bisa dengan berupa pencari. Kan kalian tapi dari pencari itu agak bisa dan senang. Gerakan kalau umpamanya kita dapatkan akan terasa indah, gerakan lebih indah dan bisa menjadi sama korban Tuhan dan membaca. Mungkin kita ada yang dapat hidayah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mangkut berikan kurs yang dia. Oke, jadi terima kasih Pak Angkut atas sarannya. Jadi menyematkan lah ya setiap gerakan itu seni tari daerah, tapi bukan tari, tapi dimasukkan gerakan ya daerah. Ya, dikolaborasikan. Ya, terima kasih untuk Pak Angkut. Yang lain ada pertanyaan mungkin, ada masukan? Ya, Bu. Waalaikumsalam. Pada program ini saya menambah sekali dan saya berharap sekali pada Bapak guru dan Ibu guru yang lainnya bisa mengikuti jejak-jejak seperti ini dan bisa mengajak siswa kita berkreasi atau berkreatif lebih lagi, lebih maju lagi, bukan hanya di bidang olahraga, tetapi di bidang pendidikan yang lainnya, misalnya guru kelas, guru makan lokal, kemudian guru guru SDK ya, ataupun yang lainnya. Jadi saya sangat berharapkan sekali untuk kegiatan ini bisa berkesinambungan dan ada kelanjutannya dan nanti akan kita lombakan atau ke depannya. Jadi menambah tabungan dari Unit 01 ini menjadi lebih maju lagi. Itu yang sangat saya harapkan sekali dan kepada Bapak Ibu dan guru yang lainnya ataupun staf yang ada di Unit 01, saya sangat berharap sekali untuk membantu, menyemangati, membantu melaksanakan kegiatan ini agar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan bisa berkelanjutan, bukan hanya di sini saja, tapi kita bisa mengembangkannya keluar menjadi lebih memberi memberi motivasi kepada siswa agar kita berprestasi di luar sana. Itu saja yang saya bisa sarankan. Semoga ini menjadi satu tangga awal dari Indonesia untuk bergerak lebih maju lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih masukan dari Ibu Kepala Sekolah tadi. Jadi pada intinya kegiatan ini adalah kerjasama, saling kolaborasi antar semua guru. Jadi ibarat kalau pekerjaan itu kalau dilakukan sendiri akan terasa berat. Jadi kalau dilakukan bersama-sama, mudah-mudahan
kerjaan itu akan terasa ringan. Jadi itu salah satu tujuan penting dari program ini. Jadi kompakan guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. Nah, jadi masih ada pertanyaan yang lain? Dari siswa ada? Dari siswa kira-kira sudah tergambar tidak dalam pikirannya apa yang mau dilakukan? Ya, kan banyak senam kreasi. Sekarang kan ada media YouTube, ya bisa. Nah. Jadi sudah ini ya, sudah siswa sudah memahami ya apa maksud dan tujuan program yang Pak sampaikan ini. Sudah paham tidak, siswa? Ya, pada intinya kita nanti akan membuat proyek itu berupa hasil karyanya sebuah bentuk senam. Ya, senam kreasi banyak bisa dilihat di YouTube, di media sosial lain banyak. Ya, nah pada kegiatan ini ada unsur budaya lokal yang kita masukkan. Mulai dari bakar, lagu, nanti kita pakai lagu daerah. Jadi nanti anak-anak sekalian yang menentukan lagu daerahnya, lagu apa yang akan dimasukkan di situ. Ya, nanti Pak memfasilitasi, ya, menampingi kalian, kemudian dibantu oleh guru-guru yang lain. Oke. Sudah tidak ada lagi? Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan program kerja yang akan kita laksanakan ke depan ini akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan mudah-mudahan nantinya akan bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain, dan mudah-mudahan nanti akan ke luar sana. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin anak-anak sekalian. Jadi ada yang mau Pak sampaikan. Kemarin mungkin kalian sudah tahu pagi-pagi guru-guru ada kegiatan di kelas 6 dengan siswa ya. Jadi dengan siswa ada kegiatan, Pak menyampaikan ada rencana namanya rencana tindak lanjut ya. Dalam rencana tindak lanjut itu Pak menyampaikan ada sebuah proyek atau project ya. Nah, project itu untuk anak-anak sekalian, untuk siswa. Nah, untuk saat ini project itu Pak untuk kelas tinggi dulu ya, kelas 5 dan kelas 6. Apa projectnya? Projectnya yaitu pembuatan senam kreasi seperti yang kita lakukan terakhir tadi, yang senam barusan itu senam kreasi namanya ya. Jadi senam kreasi itu akan dibuat ya, dan setelah dibuat nantinya akan ditampilkan setiap Jumat ya. Setiap Jumat akan ditampilkan dan Jumat setelah kita melakukan senam SKJ. Nah, jadi proyek ini akan dibentuk selama 2 minggu ke depan.
saya sangat mengapresiasi proyek berupa senam kreasi Cakurnes yang telah mengintegrasikan budaya lokal melalui penggunaan lagu daerah dan unsur-unsur khas dari Oku Timur. Senam ini juga tidak hanya menjadi inovasi dalam kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi media pelestarian budaya yang efektif. Senam Cakurnes ini sangat menyenangkan. Kami bisa bergerak bebas dan juga berkreativitas. Kami belajar menciptakan gerakan menarik dan harmonis. Awalnya kami sulit menciptakan gerakan dengan irama. Lama-kelamaan kami bisa melakukannya. Senam ini membuat kami kompak karena harus bekerja sama dan menciptakan gerakan senam. Alangkah orang iwa lumpa-lumpa di tobing kosakama palia pokana tapagoi tapak suratmu tunggu ku baca di enggak lawang laju ku usungku narau-nau majong digarang nong tongi wa bulan muniku agak murah rimpa buah-buahan dang lupa kotiu di pangkalan kita mandi cumban-cumbaman dang lupa kotiu Oku Timur jadi kebanggaan kita. Handa-handa ina bunga cikoru api diharapinya mahuguna diriku pilih babu sabidang lumayo busa batu alang bangi maindah jama-jama alang kot bangi manggo
bangsa kita terkenal di Indonesia. Dan lupa kotiu, dan lupa kotiu, Oku Timur jadi kebanggaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 01 Kuripan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kreativitas atau kerjasama, kerja keras dan semangat anak-anak dalam membuat proyek senam kreasi Cakurnes ini. Kepada para guru yang telah membimbing siswa, yaitu Bapak Guru Olahraga SDN 01 Kuripan ini, yaitu Bapak Rizal Suswandi SPD, dan berkolaborasi dengan guru lainnya yang ada di SD Negeri 01 Kuripan ini. Saya sangat berterima kasih atas dedikasi dan dukungannya. Mari kita terus mendorong anak-anak kita agar dapat menjadi individu dan kreatif, produktif, dan mampu membawa perubahan yang baik bagi masyarakat dan bagi lingkungan sekolah kita sendiri. Akhir kata, saya ucapkan selamat atas keberhasilan dalam penyelesaian proyek ini. Saya sangat bangga dan menantikan lebih banyak lagi kreasi dan karya-karya yang luar biasa di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kotiu, jangan lupa kotiu, di Pangkalan kita mandi cumba-cumbaman. Jangan lupa kotiu, jangan lupa kotiu, Oku Timur jadi kebanggaan kita.
aku alang bangit maindah jama-jama panuju alang kot bangi manggo buah na kuning-kuning kita jamu mesti bangga jadi jolmaku moing dang lupa kotiu dang lupa kotiu di pangkalan kita mandi cumbang-cumbangan dang lupa kotiu dang lupa kotiu aku timu jadi kebanggaan kita dang lupa kotiu dang lupa kotiu langsa kita terkenal di Indonesia dang lupa kotiu dang lupa kotiu aku timu jadi kebanggaan kita dang lupa kotiu dang lupa kotiu di pangkalan kita mandi cumbang-cumbangan dang lupa kotiu dang lupa kotiu aku timu jadi kebanggaan kita dang lupa kotiu dang lupa kotiu langsa kita terkenal di Indonesia dang lupa kotiu dang lupa kotiu aku timu jadi kebanggaan